Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tentunya masih di kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Syafi'i rahimahullah. Kita masih di hadits ke-24, hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai hambanya untuk mengetahui beberapa hal. Kita sudah baca awalnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan saya jadikan hal itu haram antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Kemudian juga kita sudah baca kalimat lagi kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang saya berhidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, saya akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Juga kalimat yang ketiga, ya ibadi, panggilan ketiga, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian adalah lapar, tidak punya apapun, illa man at'amtuh, kecuali yang saya beri makan, fastat'imuni at'utimukum, minta makan kepadaku, saya akan berikan. Juga kita baca lagi panggilan yang berikutnya, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin illa man kasautuh. Semua kalian adalah telanjang, tidak memiliki pakaian, kecuali yang saya kasih pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, saya akan memberikan pakaian itu kepada kalian. Ini yang kita baca paling terakhir. Kita lihat lagi panggilan berikutnya, karena di hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua sebagai hambanya banyak kali. Sekarang kita lanjut di berikutnya. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan saya mengampuni seluruh dosa. Itu harus kamu tahu. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, saya akan mengampuni kalian. Ini panggilan berikutnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan dan memperingatkan kita bahwa kita ini selalu jatuh dalam kesalahan. Siang malam, tidak ada seorang pun dari kita bilang yang katakan saya tidak pernah berdosa. Mungkin yang kamu sadari, tapi yang tidak disadari. Berapa pandangan yang kita lihat dari yang tidak dibolehkan untuk dipandang? Berapa langkah yang kita langkahkan kaki kita, padahal tidak boleh kita melangkah ke situ. Tapi kita tidak sadar kadang seperti itu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, demikian pula Ibnu Majah, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kullu bani Adam khata'un. Pakai kalau orang yang belajar bahasa Arab,
Ini khotta namanya siagul mubalaghah. Diterjemahkan selalu. Setiap keturunan Adam itu selalu jatuh dalam kesalahan. Tidak ada seorang pun dari kita. Dari orang yang paling sempurna pun, paling soleh. Kecuali Nabi. Karena Nabi dijaga oleh Allah untuk tidak jatuh dalam kesalahan. Karena Nabi SAW di umur kecil sudah dibela dadanya dan dibersihkan hatinya. Kita tidak ada jaminan itu. Kita tidak punya jaminan itu. Sesoleh apapun orang, pasti ada dosa. Bahkan ada Nabi SAW katakan bahwa sesoleh apapun orang, ada dosa yang dia tidak pernah tinggalkan. Dia selalu istiqomah di atas dosa itu. Dia lakukan. Iya. Karena Allah katakan begini. Nabi SAW katakan. Jadi Allah katakan apa? Innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar. Kalian selalu jatuh ke dalam kesalahan siang malam. Juga di sini Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, kita semua ini anak Adam, pasti selalu jatuh dalam kesalahan. Pasti selalu jatuh dalam kesalahan. Makanya Allah ingatkan setelahnya. Wa ana aghfirud dzunuba jami'ah. Sementara saya mengampuni semua dosa. Artinya kalau tadi kita disadarkan, kamu selalu dosa. Dan di sini Allah ingatkan, saya Maha Pengampun. Artinya apa? Setelahnya harus kita lakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku. Saya pasti akan mengampuni. Makanya kata Nabi SAW tadi ketika belum mengatakan semua anak Adam pasti jatuh dalam kesalahan. Yang terbaik bukan yang tidak pernah salah. Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi yang baik apa? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Orang yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang bertobat. Yang bertobat. Setiap berdosa, minta ampun lagi. Setiap berdosa, minta ampun lagi. Tidak berputus asa dengan dosa yang dia lakukan. Ada hadits yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis tidak diragukan kesohihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan adnaba damban." Ada seorang hamba jatuh dalam sebuah dosa. Faqala, setelah dia jatuh dalam dosa itu dia berkata, "Ya Rabb, inni amiltu damban, faghfirli." Rob, saya telah berbuat dosa. Tolong ampuni saya. Faqala Allah, maka Allah akan selalu menjawab. Alima abdi anna lahu rabban yaghfirud dzamba wa ya'khudhu bidzambi qad ghafartu li abdi. Itu hambaku tahu kalau dia punya Rob, punya pencipta, pengatur, penguasa yang menghidupkan dan mematikannya, dia tahu, dia sadar. Dia punya Rob yang mengampuni seluruh dosa dan menyiksa kalau dia tetap di atas dosa itu. Kalau dia tidak minta ampun. Dia tahu itu. Maka dia pun meminta ampun kepada aku, kata Allah. Maka saya ampuni. Saya ampuni. Itu Allah katakan. Saya ampuni. Terus, adnaba damban. Dia lagi dosa lagi. Sudah tadi sadar. Karena mukmin kata Nabi, innal mu'min nasa'an. Orang beriman itu pelupa. Kadang sekarang sadar, alhamdulillah dalam masjid sadar. Keluar masjid sebentar, tidak sadar lagi. Itu yang dikatakan oleh Hamdullah kepada Nabi. Jangan kita. Kita sangat jauh. Sahabat, begitu keadaan mereka juga. Begitu keadaan mereka, Hamdullah. Dia mengeluh kepada Nabi SAW, menangis di rumahnya. Dia bilang, nafaqo hamdulillah ya Rasulullah. Ini hamdulillah munafik. Wahai Rasulullah. Nabi kan dia bersedih. Nabi bertanya kepada kenapa? Iya. Ya Rasulullah, kalau kami duduk bersamamu di masjid.
Masya Allah. Ingat Allah, zikir, ibadah. Tapi kalau keluar masjid, lupa lagi. Apakah Nabi mencelanya? Tidak. Nabi malah bertanya, awajadtumu, apa kalian sudah dapat seperti itu? Iya. Ya itu yang didapatkan. Itulah dibilang orang beriman. Kalau datang kebaikan, alhamdulillah dia lakukan kebaikan. Bersegera. Tapi terkadang lalai. Begitu orang beriman. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda orang beriman. Adapun orang kafir, syaitan tidak mau lagi menggodanya. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Hatinya sudah kafir. Kenapa harus digoda? Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa itu kalau orang kafir beribadah kepada khusyuk sekali, padahal dia cuma dengar lagu, dengan musik. Khusyuk bukan main, tak pikir apa-apa. Tapi orang beriman kalau sholat, oh dia ingat semua. Pedagang dia ingat semua, pedagangan pokoknya dia hitung semua. Sholat zuhur dia hitung yang dibeli dari pagi. Oh tadi pagi ini, dia hitung sampai salam. Jadi imam salam, salam. Selesai juga hitungannya. Begitu semua orang beriman itu. Kata Ibnu Abbas, kenapa bisa begitu kalau orang beriman? Enggak, susah, khusyuk. Makanya khusyuk itu bukan rukun ibadah. Dia kesempurnaan dalam ibadah. Bukan rukun. Artinya enggak batal ibadah kalau enggak ada. Karena susah. Karena susah. Iya, seperti itu. Makanya Ibnu Abbas katakan, kenapa itu orang kafir begitu, kita tidak? Ya, apa yang dilakukan oleh syaitan kepada hati yang sudah rusak. Nah, memang dia sudah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu kan sudah kafir. Syaitan sudah tidak lagi mempedulikan mereka. Yang beriman ini yang dia pedulikan. Makanya selalu mukmin itu pelupa. Selalu jatuh dalam kesalahan. Seperti ini, dia jatuh lagi. Setiap dia jatuh, dia beristighfar. Allah tetap menjawab. Dia tahu dia punya Rabb, mengampuni semua dosa, maka dia minta ampun. Saya ampun. Lakukan lagi. Panjang Nabi katakan begitu. Begitu terus berulang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencelanya. Karena dia selalu sadar. Selalu bertobat. Selalu bertobat. Makanya di sini hadis qudsi ini tadi hadis yang biasa. Nabi SAW riwayatkan dari Allah, ya, lafadznya dari Nabi. Maknanya dari Allah. Kalau yang ini kita baca tadi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Bedanya dengan Quran, Quran boleh dibaca di sholat. Kalau ini hadis qudsi tidak boleh kita baca dalam sholat. Seperti surat Quran. Terus setiap hurufnya tidak bernilai 1 huruf 10 pahala. Tidak. Itu kalau hadis qudsi. Ini Allah katakan, Allah sendiri katakan, kamu selalu jatuh dalam kesalahan siang malam. Tapi ingat, saya mengampuni seluruh dosa. Minta ampun kepadaku, saya akan mengampuni kamu. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari yang namanya rahmat Allah. Ampunannya Allah. Tidak boleh kita bilang, saya sudah terlanjur ini. Terlanjur saya jadi preman. Tidak boleh. Tidak ada yang terlanjur. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya dalam Quran, "Kul," katakan wahai Muhammad, "li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jatuh dalam dosa dan maksiat. Katakan kepada mereka, jangan pernah mereka putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Semua. Yang penting bertobat. Yang penting bertobat. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Nabi belum orang yang tidak ada dosanya. Kalaupun ada, diampuni yang lewat dan yang akan datang. Kalaupun ada.
Tapi bersamaan dengan itu, dalam sehari beliau sering beristighfar. Ada contoh hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, wallahi demi Allah. Beliau bersumpah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi ini, orang yang kalau dia jatuh dalam dosa, sudah dijamin diampuni. Tapi bersamaan dengan itu beliau beristighfar dalam sehari lebih daripada 70 kali. Kita ini yang tidak lepas dari dosa dan tidak ada jaminan ampunan. Kadang dalam sehari hanya setelah sholat 3 kali. Sholat maghrib 3 kali istighfar. Isya 3 kali. Subuh 3. Duhur 3. Asar 3. Berarti terhitung 3 kali 5 saja. Padahal dosa kita banyak. Dosa kita sangat banyak. Tapi kita kurang pula dalam beristighfar. Nabi SAW katakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung nanti di hari kiamat adalah orang yang mendapatkan di catatan amalannya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Ini kata Nabi SAW. Dan beliau contohkan. Ini lebih dari 70 kali. Ada di hadis dalam lafaz ya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah beliau berkata kepada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila rabbikum wastaghfiruh. Bertobatlah kepada Rabb kalian dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruh. Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari itu 100 kali. Itu yang Nabi katakan. 100. Tadi kan lebih dari 70. Lebih dari 70. Kalau sekarang Nabi SAW, wahai sekalian manusia, bertobatlah, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Karena sesungguhnya saya adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Itu 100 kali. Ini dikatakan. Dan istighfar ini adalah di samping dia menggugurkan dosa, dia adalah sebab keberuntungan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini saya cukupkan satu kisah sekaligus dalilnya satu ayat terkait dengan keberuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita selalu beristighfar. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala belum pernah datang seorang lelaki bertanya, mengadukan bahwa terjadi kekeringan, kemarau panjang. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri kepadanya, kamu beristighfar. Datang seorang lagi berkata kepadanya, mengeluhkan kepadanya, kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, saya tidak punya anak. Saya tidak punya anak. Maka dia bilang, beristighfar kepada Allah. Iya. Satunya lagi bilang, saya miskin. Kata beliau, beristighfar kepada Allah. Jadi setiap orang bertanya masalah hidupnya, kesusahannya, dia selalu bilang beristighfar. Maka ditanyalah oleh murid-muridnya, kenapa begitu? Selalu jawabannya beristighfar. Beristighfar. Iya, satu mengadukan kekeringan. Satu mengadukan tidak punya anak. Satu mengadukan tidak memiliki harta. Miskin. Miskin. Kenapa jawabannya selalu istighfar? Maka belum membacakan ayat. Iya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa semua itu memang kalau kita beristighfar, kita akan dapatkan
apapun tadi yang diinginkan di jawaban itu. Dari yang dikeluhkan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Di surah Nuh. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Minta ampun kepada Rabb kalian. Apa yang kalian dapatkan? Yumdidukum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala di awalnya yursilis samaa alaikum midrara. Langit akan menurunkan kepada kalian hujan. Itu yang pertama. Kalau kalian beristighfar, langit akan menurunkan hujan. Makanya jawabannya istighfar. Ini janji Allah. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tidak mungkin. Kurangnya hujan karena banyaknya dosa. Kurangnya hujan itu karena banyaknya dosa. Tidak boleh kita bilang, oh ini memang ya fenomena alam atau apa. Enggak. Kita. Banyak orang mudah salahkan orang lain. Dirinya dia tidak lihat. Dirinya dia tidak lihat. Maka Allah katakan di sini, yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang banyak. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang banyak. Ini balasan pertama kalau kita istighfar. Setelah itu wayumdidukum. Dan Allah akan menghamparkan, bukan diberikan, tapi dihamparkan, dibuka luas. Wayumdidukum bi amwal, akan melapangkan kepada kalian harta. Makanya jawabannya kalau miskin istighfar. Karena rezeki itu kurang dari langit, kurang dari bumi, dosanya kita sendiri. Dosanya kita sendiri. Allah katakan wa yumdidukum bi amwal. Allah akan menghamparkan kepada kalian harta. Terus wabani dan anak keturunan. Ini obat dari mandul. Iya. Kalau kita tidak punya anak, istighfar kepada Allah. Dan Allah akan memenuhi janjinya. Sisa kita istighfarnya saja jujur. Setelah itu wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun. Dan sampai seterusnya balasan. Ini adalah faedah dari istighfar. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa istighfar ini adalah unwan as-sa'adah. Lambang kebahagiaan. Kita akan bahagia di dunia dan kita akan bahagia di akhirat. Ini potongan berikutnya dari hadits yang kita baca. Kita lanjut lagi nanti insya Allah potongan yang berikutnya. Apakah doa wudhu tersebut ada dalilnya Ustaz? Nawaitu apa ini? Nawaitul wudu. Apa ini? Enggak ada, Pak. Satu halaman. Oh, kita yang punya. Kasih tahu, Mak. Ya? Oh, baik, Bapak. Alhamdulillah. Apakah sah wudu tanpa basmalah? Tapi beda ini, Pak. Beda ini. Yang lain kita ini bilang. Sah wudu tanpa basmalah. Basmalah membaca bismillah di awal wudu sunnah. Kita kalau mau wudu baca bismillah sebelum cuci tangan. Itu sunnah. Dalam artian kalau kita tidak baca sah wudunya. Tapi kita tidak dapat pahala sunnah. Tapi yang ini nih Pak. Jadi kita tidak tahu ini. Apa ini kita tanya? Ya? Bukan kita mungkin deh. Ya? Batal ini ya? Batal. Baik.
Di sini ada pertanyaan berikutnya, jika si A mempunyai uang receh sebanyak 100.000 dan si B menukar uang itu dengan 1 lembar uang 100.000, namun si B juga memberikan si A kue. Apakah kue ini termasuk riba, Ustaz? Kenapa dia kasih? Itu dulu. Kenapa dia kasih? Kalau sebagai tambahan dari penukaran uang, riba. Iya, riba. Tapi kalau bukan sebagai tambahan penukaran uang, bukan riba. Itu bentuk hadiah biasa. Dia dilihat apa sebabnya dia kasih. Apakah dia biasa memang kasih sebelumnya? Karena ketika ada orang pinjam meminjam, ketika dia pinjam sesuatu, uang misalnya, kemudian selalu kita kirim hadiah setelahnya. Padahal sebelumnya tidak pernah. Maka ini ada sebab dari uang tadi. Itu riba. Tapi ada pun sebelumnya sudah memang saling kasih hadiah. Saling memberi hadiah. Kemudian ada utang, piutang. Tetap berlaku itu. Maka bukan riba. Saya sudah mengetahui bahwasannya setelah mandi tidak perlu wudhu lagi. Namun, apakah tatkala kita mandi dan lupa meniatkan sekaligus wudhu, apakah sholat batal karena termasuk belum suci? Karena semenjak saya mengetahui perkara ini hanya meniatkan awal kali mandi sekaligus wudhu. Setelahnya enggak pernah atau tidak pernah niat lagi. Apakah sholat saya batal selama ini? Iya, batal. Niat itu harus setiap beribadah, setiap wudhu. Atau setiap kita mandi, misalnya kita mandi sekaligus mau wudhu. Setiap itu kita harus niat. Iya. Tidak boleh niat itu sekali setahun. Tidak boleh. Iya. Makanya bahkan kata para ulama, dalam puasa Ramadan, itu harus setiap hari niatnya. Kata Nabi SAW berdalil dengan hadits Nabi, man lam yajma' as-siyam minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat pada malam hari setiap malam, tidak ada puasa bagi. Tidak ada puasa baginya. Sampai seperti itu. Jadi kenapa? Puasa itu kan dipisah oleh malam. Sehingga butuh niat setiap malam. Butuh niat setiap malam. Itu yang disebutkan. Walaupun di sana juga ada ulama berpendapat. Kalau di awal Ramadan dia bilang saya berniat sebulan. Itu sudah sah. Tapi itu tidak aman. Kadang kita akan ragu. Apalagi ini. Yang mandi sudah kita dipisahkan oleh banyak hal. Tidak sah wudhunya. Kalau itu sudah lama sering terjadi. Tinggal bertobat saja. Tidak perlu diqadha yang telah lewat. Iya. Apakah bisa mensolatkan jenazah tanpa berwudu? Dan apakah bisa mendirikan bangunan memagari di atas kuburan? Apakah hadis yang menjelaskan boleh tidaknya hal tersebut? Baik. Untuk solat tanpa wudu tidak sah. Ya, karena tidak sah solat tanpa wudu. La yaqbalullah, hadits Bukhari Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu. Kata para ulama ini dibilang solat, semua solat. Yang namanya solat tidak diterima tanpa wudu. Tidak diterima tanpa wudu. Semua yang namanya solat. Iya, seperti solat jenazah. Kemudian masalah membangun kuburan, kita dalam hadis Nabi SAW melarang untuk mencet. Nahan Nabi SAW ayu jastos al-qabr. Nabi melarang untuk mengkapuri, mencet kubur. Iya, demikian pula tentunya membangunnya. Kata Nabi wa ayyubna alaihi, dan membangun sesuatu di atas. Membangun sesuatu di atasnya. Itu dilarang. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan hal tersebut. Ustaz, berapa kali mandikan jenazah sesuai syariat?
Karena dekat rumah saya setiap ada orang meninggal selalu dimandikan salah. Kalau tidak dimandi salahi, tidak baik ibadah. Iya, mandi salah itu salah. Iya. Tidak ada mandi salah dalam jenazah. Tidak ada mandi salah dalam jenazah. Karena Nabi SAW meninggal juga tidak dimandikan. Ya, sebelumnya. Belum langsung dimandikan di saat meninggal. Di saat meninggal. Kemudian juga saat putri belum meninggal, Zainab. Ya, Nabi perintahkan kepada perempuan yang memandikan, langsung saya mandikan dengan daun bidara dan air. Jadikan nanti di akhirnya kapur. Kemudian Nabi SAW mandikan 3 kali. Kalau kalian melihat butuh 5 kali. Kalau kalian melihat butuh 7 kali. Kalau kalian melihat butuh lebih dari itu boleh. Yang penting selama dibolehkan. Paling sedikit mandi jenazah itu 3 kali sunnahnya. 3 kali sunnahnya seperti yang dilakukan. Iya, nanti boleh lebih dari 3 jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan. Itu wallahu alam. Apakah sah wudhu ketika lupa baca basmalah? Ini pertanyaan Bapak. Baik, Pak. Sudah terjawab tadi. Oh, pantasan dia bilang buka di belakang. Ini memang 2. Alhamdulillah. Tapi sama model. Bagaimana hukum mensolat di jenazah tadi? Dan bagaimana jika ada orang meninggal namun jasadnya tidak ditemukan? Bagaimana cara mensolatinya? Dan apabila jenazah ditemukan namun hanya bagian tubuhnya saja. Apakah perlu dimandikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, kita mandikan. Apa yang ditemukan itu yang dimandikan. Apa yang ditemukan itu yang dimandikan dan itu yang disolati. Itu yang disolati. Kalau ditemukan. Dan itu dikubur di kuburan kaum muslimin yang ditemukan itu. Adapun yang tidak ditemukan sama sekali, maka boleh solat goib. Solat goib. Tahu solat goib kan tidak ada jenazahnya tapi kita solati. Dibolehkan. Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim melakukan solat goib. Di saat meninggalnya Raja Najasyi. Saat meninggalnya Raja Najasyi. Tidak ada orang yang mensolati di tempatnya sana. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat telah meninggal hari ini Najasyi, maka belum mengajak para sahabatnya untuk mensolati. Maka mereka para sahabat bilang kami bersaf dan Nabi bertakbir mensolati seperti solat biasa. Seperti solat jenazah yang biasa. Bagaimana harus menyikapi istri yang suka kasar dan menghakimi suami? Masya Allah. Ini pertanyaan dari suami ya. Alhamdulillah. Kita bersabar. Kita bersabar. Kalau kita dapat istri seperti itu, kita bersabar menghadapinya. Ya, alhamdulillah kita punya istri. Itu anggap saja dia hakimi begitu karena dia sayang. Karena itu orang semakin banyak bicaranya tentang kita, maka dia cinta kepada kita. Harus kita paham itu. Jangan pandang istri tak jelek kalau dia ngomel terus. Cium dia. Karena memang begitu. Sebutkan oleh para ulama, makin sering orang itu mengatur kita, menyalahkan kita kalau kita memang salah, berarti dia suka. Dia suka sama kita. Sebagian kita kadang memandang tidak. Memandang lain. Iya, sebagian kita, matilah lo kau. Enggak, itu salah. Iya, enggak boleh begitu. Iya, makanya Nabi SAW ingatkan kepada kita semua laki-laki, suami. La yafruqu mu'min mu'minah. Ini hadis menjadi rahasia besar kalau ada pasangan kita yang kurang dari sisi akhlaknya. Kata Nabi, la yafruqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhwa. Jangan seorang suami itu benci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, pasti ada yang dia suka. Pasti. Tidak mungkin dikasih itu perempuan kalau dia tidak suka. Pasti ada yang kita suka dari istri kita. Itu dipastikan. Allah yang bilang ini, wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau kita dikasih seorang perempuan, berarti itu yang pas untuk kita. Tidak ada, tidak mungkin, tidak bisa kita bilang, kenapa Allah kasih ke ini padahal tidak pas.
Enggak mungkin. Allah kasih yang pas dengan sesuai dengan kondisi tak. Sesuai dengan keadaan tak. Sesuai dengan kebutuhan tak. Iya, itu yang harus kita pahami. Karena Nabi SAW bersabda, Innal ma'unata tanzilu minallahi lil abdi bihasabil mu'nah. Sesungguhnya rezeki itu turun dari Allah kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apa yang dikasih ke kita, itu yang kita butuh. Kita dikasih istri yang bagaimana? Tinggi, itu yang kita butuh pasti. Pendek, pasti itu kita butuh. Belum tentu kalau kita dikasih tinggi, kita bisa baik. Kita dikasih putih, itu yang cocok. Yang lain dikasih hitam, itu yang cocok. Itu yang cocok, itu yang pas. Ada yang dikasih yang rambut keriting, itu yang cocok. Mungkin kalau lurus dia tidak bisa begitu. Itu harus dipahami. Itu yang harus dipahami karena memang hadisnya begitu. Wallahu a'lam. Potong? Potongan? Oh enggak. Kalau terpotong saat hidup, itu enggak berlaku. Enggak berlaku hukum jenazah. Dia boleh dikubur di sembarang tempat. Kalau yang dipotong saat masih hidup orangnya. Saat masih hidup orangnya, dipotong kakinya. Enggak dikubur di kuburan, enggak disolati. Nah orangnya masih hidup kita solati. Iya, dikubur biasa. Dikubur biasa. Iya. Saya bilang kalau sembarang tahu kita tanya. Sabar. Namanya juga laki-laki begitu. Terus sini ada pertanyaan lagi. Ketika anak sedang berwudu dan pas bagian membasuh wajah, tidak sengaja anak kentut. Apakah anak harus mengulang dari awal atau lanjut? Ya ulang dari awal, kan batal. Batal. Walaupun kita lagi cuci kaki, batal. Kentut, batal. Ulang lagi dari awal. Iya, dalilnya pernah Nabi SAW melihat seorang masuk masjid, ada dari kakinya itu sedikit, sesisik ikan, tidak kena air. Nabi menyuruhnya ulangi. Nabi tidak bilang, cuci itu yang tidak kena. Enggak, Nabi suruh ulangi. Artinya kalau ada sesuatu yang membatalkannya, harus ulang. Itu harus diulangi. Sini pekan lalu Ustadz menyampaikan bahwa pahala seorang yang mensolati jenazah ibarat mendapatkan 1 gunung Uhud. Dan bila mengantar jenazah ibarat mendapatkan 2 gunung Uhud. Pertanyaan saya, apakah pahala tersebut juga berlaku pada kaum perempuan? Jika mengantar jenazah sampai di kuburan, berlaku umum. Syariat itu umum. Syariat itu umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Iya. Memang masalah perempuan mengikuti dan mengantar jenazah, ya para ulama rahimahumullah ta'ala membicarakan apakah boleh atau tidak. Apakah boleh atau tidak. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah, kunna ya nuhina anittiba'il jenazah walam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah perempuan, tapi tidak dilarang keras. Maka dari sini para ulama mengatakan makruh dia mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Makruh hukumnya. Cuma kalau diantar tetap dapat pahala tadi. Karena hadisnya umum lafadznya. Hadisnya umum lafadznya. Sini ada pertanyaan lagi. Saya selalu terjatuh dalam kemaksiatan. Di sisi lain saya beribadah kepada Allah dan terkadang terjatuh lagi dalam kemaksiatan. Apakah tersebut termasuk sifat munafik? Sudah tadi kita sebutkan. Ya begitulah orang beriman. Selalu digoda oleh syaitan. Apaan Ustaz? Anak akhwat yang sudah menikah. Alhamdulillah. Dan tinggal dengan mertua. Dan apakah suami dan ponakan suami yang tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Anak merawat mereka seperti anak sendiri. Tapi mereka sering sekali tidak menghargai anak. Setiap anak cerita ke suami, tapi suami selalu sibuk dengan HP-nya.
dan kerjaannya sampai buat anak depresi dan divonis susah memiliki anak. Apakah anak berdosa Ustadz jika meminta hak ke suami untuk tinggal pisah dengan mertua dan ponakan dan kontrak berdua saja? Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah. Pertama, tidak berdosa. Memang haknya istri dikasih tempat tinggal. Ketika kita menikahi seorang perempuan, haknya dikasih pakaian, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sendiri, bisa dengan mertua. Bisa dengan mertua. Itu, dan bahkan di sana ada ulama memasukkan kesalahan suami kalau dia kasih gabung istrinya dengan mertua. Karena dengan bergabungnya tinggal mertua sama istri, kadang banyak masalah yang timbul. Kenapa? Karena namanya perempuan. Satunya istri masih muda, pikirannya beda. Pilihan warna kasur beda, pilihan warna gorden beda, piring beda, sementara mertuanya lain. Ini menyebabkan perselisihan antara mertua dan menantu. Makanya dalam syariat kita diatur bahwa seorang suami dia kasih tempat tinggal tersendiri istrinya. Kecuali memang ada maslahat. Orang tuanya tidak ada sama sekali merawati, dia sudah tua, tidak ada yang merawat. Maka itu namanya haknya juga suami. Supaya istri merawat mertuanya. Itu kita bilang begitu. Itu karena syariat Islam sudah kasih semua hak. Itu harus kita ingat sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Adapun masalah suami kurang mendengarkan istri bercerita keluh kesahnya, itu juga kekurangan. Apalagi hanya main HP. Itu kesalahan suami. Di antara kesalahan suami adalah terlalu lama di luar. Kalau pulang main HP. Itu kesalahannya suami. Kesalahannya suami. Tidak boleh seperti itu. Itu diingatkan hal yang tidak dibolehkan. Hal yang tidak dibolehkan. Nabi SAW kalau di rumah itu membantu pekerjaan keluarganya. Membantu pekerjaan keluarganya. Istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pekerjaan keluarganya. Kalau di solat datang, belum keluar solat. Belum keluar solat. Jadi kalau kita suami, bantu istri kita. Jangan pulang main HP. Istri kita sudah capek, pulang kita hanya main HP. Bantu. Adapun terakhir masalah kita memelihara tadi, merawat keponakan, itu hal yang bagus. Kalau kita merawat orang, kita kasih makan burung saja, itu dapat pahala. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Ikhlas saja dalam hal tersebut. Dan jangan anggap kalau itu adalah yang menyebabkan kita tidak punya anak. Jangan anggap bahwa itu adalah sebabnya. Kita tidak punya anak. Bisa saja sebabnya kita tidak ikhlas. Untuk merawat itu. Iya, bisa saja. Dan bisa saja sebab lain. Ikhlas saja merawat masalah keponakan itu. Dan hak kita untuk mengeluh pada suami dan untuk meminta tinggal pisah. Wallahualam. Tiap ke dapur main cium sama istrinya, main pegang sana. Jadi setiap ke dapur dia cium istrinya. Cium istrinya, dia peluk, dia pegang sana, pegang sini, istrinya jadi risih. Enggak ada yang lihat. Di dalam rumahnya, Ji. Cuma istrinya risih karena sering begitu. Kenapa harus risih? Alhamdulillah suami kita masih bisa mencium. Itu mubah. Seorang perempuan dia lagi masak, kalau dicium, diajak oleh suaminya, tidak boleh dia tolak. Dia akan dilaknat malaikat. Alhamdulillah, banyak orang di sana mau dicium oleh suaminya, tidak ada yang dicium. Dia harus bahagia, alhamdulillah suaminya cium. Ya, bersyukur. Alhamdulillah. Kita cukup dengan itu tadi? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.